Orang-orang lantas berdatangan dan kagum serta heran melihat ikan sebesar itu. Semuanya terkesima dengan hasil tangkapan Imad Tola. Bahkan beberapa nelayan berkata bahwa Imad Tola amat beruntung, sebab belum ada di antara mereka yang pernah mendapatkan hasil tangkapan yang sama dengan hasil yang didapatkan Imad Tola. Pada saat itu datang pula Imad Kuraga untuk menyaksikan dan memeriksa ikan itu. Dalam pemeriksaan Imad Kuraga, ternyata ikan itu berekor tunggal atau satu, yang berarti menurut perjanjian mereka, ikan tersebut adalah milik Imad Tola. Maka timbullah pemikiran baru dalam hati Imad Kuraga yang ingin mengubah isi perjanjian yang mereka telah sepakati sebelumnya. Akhirnya Imad Kuraga tak tahan lagi menahan maksud jahatnya. Ia lalu berkata kepada Imad Tola, "Ikan masapi yang besar ini harus dibagi lagi, karena hasil selama ini adalah bagian untuk saya saja, sedangkan perahu, layar, jangkar, dan peralatan lain-lain belum mendapatkan bagian." Demikianlah, sehingga ikan besar itu dibagi-bagi lagi oleh Imad Kuraga, sementara Imad Tola hanya mendapat segumpal saja dari bagian ikan itu, karena bagian-bagian yang lainnya akan diberikan kepada perahu dan peralatan-peralatan lainnya. Sesudah pembagian itu, pulanglah Imad Kuraga ke rumahnya membawa hasil jerih payah Imad Tola. Pada saat itulah Imad Tola bermusyawarah dengan istrinya untuk menghentikan pekerjaannya karena tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkatalah Imad Tola kepada istrinya, "Mulai hari ini, perahu beserta alat-alat penangkap ikan lainnya diserahkan kepada Imad Kuraga kembali. Kemudian kita tinggalkan daerah pantai ini, lalu kita masuk hutan untuk bercocok tanam. Siapa tahu rezeki kita ada di sana." Istrinya menyetujui maksud Imad Tola. Imad Tola lantas mengembalikan semua peralatan milik Imad Kuraga yang selama ini dipakai untuk bekerja mencari ikan di laut. Setelah mengembalikan semua peralatan tersebut, berangkatlah ia bersama dengan istrinya dengan membawa alat-alat pertanian secukupnya. Setelah sampai di dalam hutan, mulailah ia bekerja keras membanting tulang, menebang kayu yang kecil maupun yang besar untuk dijadikan ladang atau kebun. Di samping itu, ia juga membuat rumah-rumah kecil tempat beristirahat. Begitulah keadaan Imad Tola selama berada di hutan itu. Banyak sekali usahanya dan semuanya berjalan lancar. Hasil kebunnya selalu jadi dan memuaskan. Selain berkebun, ia juga mengusahakan penggergajian kayu. Pendek kata, kehidupan Imad Tola sekeluarga sudah cukup lumayan berkat kesabaran, kerajinan, dan ketekunannya. Semua tanamannya, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang, tumbuh dengan suburnya. Setelah beberapa saat kemudian, tersiarlah berita keberhasilan Imad Tola ke seluruh daerah pantai. Imad Tola telah berhasil membuka perkebunan di dalam hutan, penggergajian kayu, dan bermacam-macam tanaman. Berita ini akhirnya sampai pula ke telinga Imad Kuraga, dan saat itu timbul lagi keinginannya menemui Imad Tola dengan maksud menuntut tanah yang dianggapnya adalah milik nenek moyangnya. Pada suatu hari, berangkatlah Imad Kuraga menuju hutan tempat tinggal Imad Tola. Setelah sampai di tempat tinggal Imad Tola, berkatalah Imad Kuraga, "Maksud dan tujuan saya datang kemari ialah untuk mengadakan musyawarah dengan kamu tentang tanah yang selama ini kamu olah. Sesungguhnya, tanah yang kamu garap itu adalah milik nenek moyang saya. Hal ini
sama keadaannya sewaktu kamu memakai perahu dan alat-alat penangkap ikan saya. Jadi mulai sekarang, semua hasil kebun harus jatuh kepada saya, karena kamu telah lama menikmati hasilnya.